menjadi 4 kelompok. Kelompok. Ada yang diciptakan untuk surga dan ibadah. Ada yang diciptakan untuk surga dan ibadah. Betul. Yang kedua, ada diciptakan untuk tidak ibadah tapi tetap surga. Ada yang ibadah Surga. Surga. Iya. Dapat surga. Gitu. Iya. Terus? Ada yang kedua tidak ibadah tapi masuk surga. Enggak ibadah tapi masuk surga. Iya. Oh, gitu. Yang ketiga sebaliknya, ibadah tapi nggak masuk surga. Ibadah tapi nggak masuk surga. Dan umumnya nggak ibadah nggak masuk surga. Enggak ibadah nggak masuk surga. Iya, gitu ya. Gitu ya. Terus Nah, sekarang rincian gimana? rinciannya gini. Seperti apa nih? Yang ibadah masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obras, obrolan santai bersama Asatiz. Pemirsa rahimakumullah, bertemu lagi dengan kami dari Obras, yang mana Obras nanti akan membahas tentang waqiah, wahana kajian ilmu Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah kali ini Obras kedatangan seorang tokoh ulama, ya, tokoh agama, ya, pimpinan pondok pesantren Nurul Huda, ya. Itu beliau juga sahib saya, ya, sahib lama ini Ustaz, kita jumpa lagi. Beliau adalah Ustaz Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, di Obras kita ngobrol Ustaz. Ngobrol ini kita muatannya ada ngajinya lagi. Sampai ngajinya saya sendiri juga ya bisa ngaji Ustaz lah. Dalam rangka tentunya memberikan edukasi kepada pemirsa, ya. Obras terutama, ya, mobil khusus umumnya buat kaum muslimin wal muslimat, ya. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi agama di mana di kalangan pemuda, ya, khususnya mungkin masih ada yang belum tahu, ya, tentang bagaimana ilmu agama, kemudian ajaran-ajaran apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka kali ini Obras akan mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana pada waktu itu Rasulullah mengisahkan sebuah hadis ini. Kala itu ada seekor anjing, di tengah padang pasir yang sedang kehausan. Nah, kemudian ada wanita pelacur dari kalangan Bani Israel melihat akan hal itu. Nah, kemudian saking ibanya si perempuan pelacur ini hendak menolong anjing tersebut, misalnya. Nah, akhirnya dia berhasil mengambil dari sepatunya itu air, kemudian diminumkan ke seekor anjing tersebut. Nah, entah mengapa dengan wasilahnya amalan itu, ini seorang pelacur, kata Rasul, masuk surga. Subhanallah. Nah, dari sisi kacamata ini, Ustaz, kok bisa seperti itu? Seorang pelacur yang notabene adalah pelacur, tapi dia dengan amalan yang begitu instan dia masuk surga. Gimana bisa? Luar biasa kalau bilang ya Allah, sifat Allah ini luar biasa. Gimana Ustaznya? Kajian malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuatan sedikit enggak apa-apa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pemirsa khusus alhamdulillah Ustaz ini yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, merujuk pada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis
pastinya di Sahih Hmm. dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu langsung dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, Bukiro limroatin mumisatin tamrat di kalbin ala rosi krokiin yang hasu kola kada yakulul aksu pada saat kopaha sakat tubi khimariha pada saat dalam minal mahi faguberol hadilari. Jadi sudah diampuni seorang perempuan pelacur yang mana dia suatu hari melewati bertemu dengan seekor anjing di tepi sumur. Ya, tapi sumur di Iya, di pinggiran sumur gitu ya. di padang pasir ya. Betul ya. Nah, nah ini seekor anjing sambil menjulurkan lidahnya ya, karena dia pengen minum saking hausnya. Nah, yang mana hausan ini yang sangat, sehingga sangat kemungkinan kalau tidak buru-buru dia itu minum akan Mati ya. mati begitu ya. Kemudian si perempuan tersebut melepaskan sepatunya lah yang sekarang mah Ya, untuk mengambil air air tersebut. tersebut itu. Tapi karena agak curam juga sumurnya, akhirnya beliau ikatkan tutup kepalanya itu ya, jadikan tambang kalau sekarang mungkin ya. Kemudian dia mengambil dari tali sepatu yang diikatkan dengan tutup kepalanya, kemudian diberikan kepada seorang itu tersebut. Nah, itulah sehingga si perempuan tersebut diampuni dengan sebab itu, bahkan masuk surga. Ya. Cara hadis ininya gitu. Ya. Tapi sebenarnya kronologis yang lengkapnya, rupanya si perempuan tersebut seorang pelacur ya, yang memang beliau ini orang susah, yang juga sempat tentara, yang sudah kesana kemari mengharap belas kasihan, tidak juga. Nah, sampai tadi menjumpai seekor anjing dan sumur yang sedang menunjukkan lidahnya. Nah, itu karena terdetik di hatinya untuk memberi minum anjing itu, padahal beliau itu sangat kehausan gitu ya, sangat kehausan. Nah, dalam riwayat lengkapnya itu beliau memberi minum anjing rela dirinya ini sampai wafat. Jadi rupanya itu setelah beliau memberi minum anjing langsung wafat. Langsung apa? Iya, gitu ya. Akhirnya malaikat Raqib Atid itu sibuk. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Raqib kan itu yang mencatat amal baik ya, Atid yang buruk gitu. Nah, jelas karena memang latar belakangnya itu seorang pelacur ya, terlepas daripada motifnya apa gitu. Nah, itu malaikat Raqib mah udah pasangan, udah nggak ada kebaikannya gitu ya. Artinya mengharapkan ini diserahkan kepada Allah aja. Enggak, dulu Atid dulu. Atid dulu. Iya. Ribut, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan pada saat itu juga sempat ya turun yang namanya malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Sebagaimana kita tahu, malaikat Malik itu kan penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Itu masing-masing menganggap bahwa itu udah bagiannya. Ya, kata malaikat Malik, ini bagian saya. Nah, kata malaikat ya yang nantinya dibawa ke neraka, ya kata malaikat Ridwan, ini bagian saya. Nah, akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwa karena memang itu luar biasa pengorbanannya sampai Israel mengorbankan nyawa karena rasa kasih sayangnya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas kasih sayangnya sehingga si perempuan tersebut itu diampuni dosa-dosanya, bahkan masuk surga. Oke, baik. Ustaz, iya, artinya ini hanya keriduan Allah berarti ya. Artinya kemurahan Allah ya.
sehingga diputuskan si wanita ini masuk surga. Gitu saja. Iya. Dengan tadi keridhaan Allah kan, keridhaan Allah dan rahmat Allah ya. Betul. Akhirnya dia masuk surga. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Ya, nah ini bertentangan enggak sana? Ada hadis mengatakan gitu Ustaz. Amalan seseorang itu tergantung daripada sholatnya. Artinya awal pertama kali diperiksanya seorang hamba ini sholatnya. Iya. Apabila sholatnya Bagus. baik, maka amalannya itu diterima. Iya. Apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun tidak diterima. Nah ini gimana Ustaz? Dengan apa? Dengan si perilaku si pelacur ini gimana nih? Ya Bisa memang begini. itu standar umum ya. Iya, Gimana, Ustaz? berdasarkan Kan bertanya-tanya, antar Iya, saya bertanya-tanya. prosedur dan sadar bahwa memang ada hadis mayu hasabul abdu awal mayasubih abdu yaumul qiyamah as-shalah ya. Iya. Jadi pertama yang akan sebagai seorang hamba ada sholat, kalau sholat terbaik maka yang lain diterima. Betul. Baik ya. Tapi kalau tidak ditolak. Nah itu standar umum. Tapi dari sisi lain yang mungkin ini karena kalau jalur ini mah jalur khusus ya. Oh, jalur khusus nih. Iya, bisa. Dan gak ada yang mustahil bagi Allah sebab Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa. Dan memang pada dasarnya seseorang masuk surga, Betul. ya itu bukan karena amal, Kasih sayang. tapi karena Betul. rahmat Allah. Rahmat Allah. Begitu. Jadi walaupun dia banyak amal, ya terbukti ada seorang ahli ibadah yang sekian ratus tahun, kemudian begitu dimasukkan surga karena rahmat Allah, kata Allah firman Allah dia. Dia nggak terima, ini karena amal saya kemana gitu ya. Ternyata oleh Allah diturutin, ya kalau memang hitung-hitungan bahasanya gitu ya. Ternyata begitu itu hanya nikmat mata sebelah, ibadah ratusan tahun itu nggak ada apa-apanya. Artinya karena dengan dia mengandalkan amal Amal. ibadah tadi, Iya. sehingga tidak ada kebaikan di mata. Kebaikan gitu ya. Itu subhanallah. Ini yang luar biasa. Artinya memang kalau dilihat dari sisi mata kita ini, istilahnya sisi mata kita yang kacamata kita lah, agama kita. Iya. Bahwasanya memang ketika kita melihat seseorang itu yang ahli ibadah, ya kan, Iya. bahwa kita menyatakan bahwa ini dia udahlah akan masuk surga gitu, dari sisi mata kita nih. Kemudian tadi dari sisi kacamata Allah kan nggak begitu ya. Iya. Artinya seseorang itu masuk surga karena memang mendapat ridha Allah. Iya. Dari ridha Allah. Artinya kalau memang tidak ada ridha Allah ya, Betul. itu tidak akan masuk surga, bisa ya. Betul. Nah, artinya yang dilakukan oleh si pelacur itu karena kemurahan dari sifat Allah tadi, yang Ar-Rahman tadi ya. Betul. Sehingga untuk menunjukkan kuasanya seorang pelacur pun itu berarti spontan saja. Iya. Spontan kan ini. Nah, ini buat pemirsa luar biasa nih. Ini spontan saja kalau Allah udah ridho, ini kan masuk surga ini. Ya makanya tadi kan karena si perempuan itu ya setelah mendapat rahmat Allah, dia itu langsung wafat. Langsung wafat. Iya. Ya. Jadi karena demi seekor anjing itu beliau rela kehausan sampai wafat begitu. Iya. Karena memang di dalam kitab Majalis Saniyah Syarah An-Nawawi ya, bahwa yang namanya manusia ini ataupun makhluk Allah umumnya itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ada yang diciptakan untuk surga dan ibadah. Ada yang diciptakan untuk surga dan ibadah. Betul. Yang kedua, ada diciptakan untuk tidak ibadah tapi tetap surga. Ada yang ibadah Surga. surga. Iya. Dapat surga gitu. Iya. Terus? Ada yang kedua tidak ibadah tapi masuk surga. Enggak ibadah tapi masuk surga. Iya. Oh, gitu. Yang ketiga sebaliknya, ibadah tapi nggak masuk surga. Ibadah tapi nggak masuk surga. Dan umumnya nggak ibadah nggak masuk surga. Enggak ibadah nggak masuk surga. Iya gitu ya. Gitu ya. Terus Nah, sekarang perincian gimana? Perinciannya gini. Seperti apa nih? Yang ibadah masuk surga itulah bangsa kalangan para nabi terutama rasul gitu ya. Para Yang tabi'in lah ya. yang udah nggak bakal ragu lagi. Iya. Kalau tabi'in belum bisa ngejamin. Ya para awli juga belum bisa ngejamin. Ya pokoknya mah karena yang namanya para aulia sekalipun itu belum Belum masuk. belum aman gitu ya. Walaupun aulia.
Terbukti seperti kayak beasiswa sebagaimana contohnya kan, luar biasa kan ibadah sampai muridnya 600.000 itu semua bisa terbang karena aroma ibadahnya. Tapi apa yang terjadi? Ntar salah satu contohnya gitu ya. Gitu. Jadi itu yang pertama, contohnya adalah yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan masuk surga pastinya adalah para nabi dan rasul. Nah yang kedua, dia tidak ibadah tapi masuk surga. Tapi masuk surga. Iya. Tidak ibadah tapi masuk surga. Enggak ibadah padahal ya. Iya. Contoh, seseorang yang dari kecil sampai dia balik bahkan dewasa, dia itu dalam keadaan maksiat bahkan kekafiran. Dalam kekufuran nanti. Ya. Tapi setelah dia menjelang kematiannya berubah drastis, dia mengamalkan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian, maka tuh walaupun dia itu tadinya latar belakang sama sekali pada ibadah, Di ujungnya itu dia masuk surga. Itu dia seperti dikatakan contoh tadi perempuan. di ujungnya dia tuh Iya. mau berbuat kebaikan. Kebaikan gitu ya, gitu. Iya. Nah, yang ketiganya dia nggak ibadah ya. Tapi bagaimana tadi? Yang pertama masuk ibadah masuk surga. Yang kedua nggak ibadah Nggak masuk surga. Yang ketiganya dia ini ibadah tapi nggak masuk surga. Masih masuk neraka. Iya. Tapi masuk neraka. Padahal ibadah dia. Luar biasa nih. Iya. Nah inilah Ya pemirsa ini luar biasa. Nggak ibadah, doyan ibadah. Iya. Dia masuk neraka. Iya. Kenapa saya bisa? Ya contohnya itu seperti kayak versus tadi ya. Versus ya. Versus itu sebagaimana kan apakah di kitab Ahli itu sendiri ibadah. ada, di kitab Durat juga ada nanti ya, ceritanya itu. Bukan. Dia berarti kalau nggak salah ibadah 300 tahun itu ya, sampai 600.000 atau 600 apalah ya. Itu murid itu semua bisa terbang karena karma beliau. Tapi apa yang terjadi detik-detik terakhir beliau itu bukan aja maksiat tapi murtad. Alhamdulillah. Itu tuh. Jadi walaupun dia ibadah tapi nggak masuk surga. Ini pengikutnya iblis kan? Iblis kan Iya. ribuan tahun. Iya. Nah, kan ribuan tahun ibadah tapi dia termasuk golongan makhluk yang diingkar kan gitu. Betul. Dia kan Alhamdulillah. Iya. di neraka selama-lamanya gitu. Iya. Ya, yang paling besar Yang keempatnya tadi dia ini umum udah ya ibadah ya dia masuk neraka nggak masuk surga. Kisah tadi ya yang dari kecil dia itu maksiat, dia bahkan kubur lah sampai balik sampai dewasa bahkan sampai mati itu. Makanya ada lagi hadis di Arba'in Nawawi ya, berapa banyak orang itu yang istilahnya mengamalkan amalan ahli neraka dan istilahnya hanya jarak satu hasta dia dengan neraka itu. Gitu ya. Artinya kalau ditanya orang Iya. itu gimana neraka itu pokoknya nggak rokok dia mau dia gitu ya. Artinya Iya. kelihatan jelas Iya, lah, betul, dia iya. berbuat zolimnya, Iya. kelakuannya, Kekuburannya. Ternyata dia berubah drastis. dia. Nah dalam keadaan berubah itu dia itu wafat. Tuh itu yang mengamalkan amalan surga gitu ya. Kemudian dia wafat dalam keadaan ngamalkan amalan ahli surga. Makanya otomatis dia masuk surga. Sebaliknya ada orang yang beramal amalan ahli surga nih, gitu ya. Ya bagus nih. Dan sama jarak dia dengan surga itu satu hasta. Sehingga ketika ditanya ke orang, bagaimana tuh? Wah, dia mau udah kasih lagi pas masuk surga. Gitu. Ya. Ternyata berubah lagi. gitu ya. Dia jadi ahli maksiat dan mati dalam keadaan maksiat. Di ujungnya dia bermaksiat. Iya. Iya. Makanya dari hadis ini kita jangan mentang-mentang sudah ahli ibadah kita GR Merasa kita, saya ibadah saya ini apa kita bilang, apalagi sampai menghina orang yang beribadah. Iya. Sebaliknya yang ahli maksiat juga jangan putus asa. Jangan putus asa di dalam dia meraih rahmat Allah ya. Betul ridha Allah. Aduh, menarik nih pemirsa, luar biasa nih. Tadi saya tertarik tadi ketika seseorang memang awalnya memang tadi ahli ibadah, kemudian Allah tetapkan di ujung di akhirnya tadi dia berbuat maksiat, maka dia termasuk orang yang merugi. Artinya dia orang yang termasuk nanti di neraka gitu ya. Nah kemudian ini Allah kan menciptakan gini Ustaz. Ketika Allah menciptakan neraka 7 lapis gitu ya, surga 7 lapis. Nah ini kan ada tingkat-tingkatan misalnya. Surga ada tingkatannya, neraka ada tingkat. Ini kalau kita lihat kajian ini, kalau kita renungkan,
tujuannya tingkatan ini untuk manusia ya, seperti kita nih ibadahnya kurang gitu. Ya kan? Ibadah kurang, Ustaz. Amalan kita kurang gitu. Kan berarti kan ya mungkin Allah akan ke situ kali arahnya Ustaz. Iya. Begitu juga tadi neraka. Betul. Ada yang zolimnya luar biasa, ada yang setengah zolim, ada yang sangat zolim, ada yang seperempat zolim. Ini gimana Ustaz? Ini kajian gimana Ustaz? Ya itu disesuaikan dengan amalnya ya. Jadi Iya. tentunya sebenarnya mah surga mah ada 8 misalnya ya. 8 tingkat. 8 tingkat ya. 8 babun ya. ya. Ya, betul. Nah itu memang ada ya di kitab Rotunasiin itu. Jadi masing-masing surga itu penghuninya. Penghuninya. Iya. Pokoknya mah dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu Betul. surga. Yang bisa lah nanti dirujuk di kitab Rotunasiin jelas ada ya. Penghuni surga dari yang ke 1 sampai 8 itu siapa aja. Kemudian sebaliknya neraka juga siapa gitu ya. Iya. Itu ya. Artinya memang Allah menciptakan surga dan neraka ini beberapa tingkatan karena Allah tahu kapasitas. Betul, iya. Kapasitas hambaku ini ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya setengah rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Mungkin kalau yang tinggi seperti Firdaus dan sebagainya, itu mungkin tingkatan para aulia dia gitu. Nah, mungkin kalau kita nih, kalau kayak kita amalannya juga istilahnya arah kadarnya mungkin seperti itu bisa dikatakan yang paling bawah juga surganya sakit ya. Udah paling bawah, udah beruntung jasa. Nah, kemudian kalau neraka, kalau neraka juga sama kan ya? Iya. Kan tadi ada kafirnya, kita kan ada kafir, kalau kata bahasa ada kafir bas, ada kafir kering kan gitu. Iya, betul. Nah, ini mungkin yang paling bawah, kan paling bawah itu kalau nggak salah neraka munafikin ya, itu neraka syair kan neraka apa? Wah, yang paling bawah itu artinya keras sekali juga. Kan munafikin mah tadi disamakannya al munafikin, al kafirun, al musyrikin ya. Ini paling berat ini. Artinya ini dosa yang udah nggak diampuni. Gitu. Menurut agama kan bisa jadi. Nah, ketika ini kita lah taruh kita bicaranya kita orang Islam lah. Kita orang Islam ini kan seperti yang kita gini kan. Umat Islam ini kan kalau dibilang luar biasa ya. Ada yang berdosanya tadi ya. Yang istilahnya setengah, ada yang seperempat, ada yang setengah, seperempat dan sebagainya itu. Nah ini gimana sih? Kalau kita tadi mengacu kepada si pelacurnya yang spontan ini, terus gimana? Itu kan sebagai contoh aja ya, sudah teladan aja. Nah gimana kalau sekarang di ukuran kita nih? Kalau ada yang seperti itu saja, kalau yang seperti itu seandainya, lah saya mau ngikutin ngikutin pelacur, mau kasih pelacur aja mas. Gimana saja? Pemahaman seperti itu gimana saja? Iya. Khawatir yang seperti itu. Betul ya. Ya gitu. Jadi memang demikian tadi kisahnya ya. Tapi jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh ini. Makanya ya. Apalagi dia membanggakan diri, artinya lah pelacur aja. Nah itu khawatir begitu. Apalagi saya yang nggak seperti itu ya, begitu. Ya, sebab walaupun bagaimanapun juga yang namanya dosa pelacur, ya yang namanya zina itu kan ada keterangan di surat An-Nur ya, ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Jadi seorang penzina perempuan nih. Jadi dalam konteks Al-Qur'an kalau bahasa pencuri lah yang dulu. Kalau zina perempuan dulu yang dihukum ya, yang disebutkan gitu ya. Kalau yang dinyatakan pencuri mah wasariku berarti laki-laki dulu baru perempuan. Tapi ketika zina azaniatu perempuan dulu baru wazani. Iya, baru wajan baru laki ya. Apa sebabnya? Tuh mungkin di situ potensi besar kalau pencuri laki-laki. Tapi kalau zina itu perempuan. Oh gitu. Gitu. Nah di situ dijelaskan maka jilidlah, deraklah dari masing-masing mereka sebanyak 100 jilid dan jangan ada rasa kasih sayang karena memang merasa mungkin itu golongannya, kelompoknya, keluarganya gitu ya. Itu pun kalau memang orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Nah itu kalau bahkan ketika pelaksanaan jilid dan
yang 100 itu tadi itu harus benar diumumkan. Dijalanin ya. Iya. Jadi nggak bisa disembunyi, pokoknya mah secara publik gitu ya. Nah itu kalau memang zinanya gue muson itu pun. Gitu ya. Nah, jadi bukan aja digigit, itu diusir selama 1 tahun dan jaraknya itu yang udah boleh untuk sholat jamaah qashar. Tidak boleh kurang 1 tahun 1 hari pun. Makanya seandainya dia dapat katakan 11 bulan pulang, tetap kudu mulai dari awal lagi. Nah kalau sudah dijalankan seperti dia jilid 100 kali dicambuk, kemudian diusir selama 1 tahun, nikah, maka itu pernikahannya sah, halal. Tapi kalau nggak dijalan seperti sekarang ini ya, karena memang belum ada syariat gitu secara utuh gitu, maka walaupun dia nikah langsung itu, walaupun nikahnya sah karena memenuhi syarat rukun, tapi tetap hukumnya haram, yang namanya haram sifat. Itu nikah mah tetap sah gitu ya, tapi haram. Makanya ketika haram di situ kalau ada walinya, kalau ada saksinya, bahkan yang lain aja dosa. Dosa semua. Itu nggak boleh berarti. Nggak boleh ya. Makanya itu kalau zina gue muson, artinya yang belum pernah menikah. Adapun kalau yang sudah menikah, itu mah lebih berat lagi. Parah, udah nggak ada ampun lagi. Artinya dirojam, mati ya. Mati gitu ya. Gitu. Nah ini secara hukum syariatnya. Nah, belum kerugian yang lainnya seperti masalah kemiskinan ya, muasi kemiskinan, bahkan menulis penyakit yang sampai sekarang ini sulit obatnya gitu. Menarik, Ustaz. Nah ini nih yang saya mau lanjutin, Ustaz. Di kalangan kita ini, terutama kalangan pemuda ya, muda kita sendiri dengan banyaknya internet seperti ini ya, kan luar biasa nih. Yang namanya dosa itu kan lewat ini aja banyak saja. Nah artinya dari lewat percakapan dengan HP atau WhatsApp ini kan bisa menimbulkan perzinahannya atau syahwat dan sebagainya. Ustaz, yang aneh pertanyakan gini, Ustaz. Seandainya kan tadi seorang perempuan yang gadis satu laki-laki yang berzakal atau jangan, ketika dia melakukan zina, ketika dia melakukan zina, kemudian ini dia tadi dinikahkan misalnya. Apa memang tadi kata Ustaz kan kita yang menghadirkan itu dosa. Iya, betul. Misal sekarang banyak Ustaz kayak gitu, Ustaz. Iya. Ini banyak, gimana Ustaz? Ini artinya gini. Terus apakah harus mau dibanain? Gimana Ustaz? Kan gini. Ini kan banyak, ini luar biasa kita di kalangan masyarakat tuh yang awam kita. Terkadang tuh ada Ustaz. Ketika dia sudah melakukan zina, bahkan sampai tidak hamil. Nah ini kan luar biasa. Nah itu ketika tadi kita jalan tadi kita nggak boleh menghadirkan, bahkan terus harusnya seperti apa? Apakah dinikahkan langsung ya walaupun itu dosa, ataukah emang kayak tadi Ustaz itu dibiarin begitu aja gimana sih? Jadi memang kan kalau secara hukum kan kalau dibiarkan kan nanti lebih parah gitu ya. Iya. Nah, itu kalau memang hukum. Tapi kalau pernah ya almarhum Abu Uci berbicara, pokoknya mah seandainya katanya kalau nggak digituin itu nanti lebih parah. Kalau kata sebodoh amat gitu ya. Iya, ini masa bodoh kan lah. Iya gitu ya. Itu mau urusan dia gitu ya. Jangan sampai kita ini terbawa gitu. Jadi kalau berkeyakinan Abu Uci tetap aja biarin aja gitu ya. Dibiarin, dinikahkan atau mau biarin? Enggak, yang jelas dia nggak mau hadir gitu ya. Oh gitu. Iya, nggak mau andil gitu di dalam pernikahannya. Orang tuanya atau semua sanak keluarganya? Ya itu karena itu tetap kalau nggak dinikahkan itu lebih parah lagi nanti ya. Ya baiknya kalau dinikahin aja gitu. Artinya ada jalan lain. Iya. Walaupun dia udah zina dulu, kemudian karena udah ketahuan tadi kalau menurut hukum udah kita biarkan saja, kalau itu kan dirajam gitu. Iya. Tapi kan itu tadi kalau kita biarkan begitu saja akan merajalela. Nah, yang maslahatnya artinya yang kita nikahkan atau kita biarkan yang maslahatnya? Ya kalau menurut hukum syariat itu baiknya ditikahkan saja. Iya, sebab nanti mafsadatnya lebih banyak lagi, di mana nanti akan terus-terusan zina terjadi gitu ya. Terkait tadi kita dapat yang menghadirkan kita dapat mudarat di mana Ustaz?
Ya itu makanya kalau memang kita kita tahu nih, Iya. kemudian dijadikan sanksi, ya mau gitu. Berarti kudu pinter dong kalau itu. Iya. Kudu paham Harus Ustaz. gimana gitu ya. Hah? Ya alhamdulillah saya selama ini belum pernah, bahkan ketika saya dicalonkan untuk jadi amil waktu itu salah satu tuntutan saya gitu. Iya. Saya mau dijadikan amil dengan catatan jangan salahkan saya kalau saya nggak mau nikahkan karena ingin zina gitu. Artinya udah berzina duluan. Iya betul gitu ya. Waduh, luar biasa nih pemirsa nih. Ini yang buat terutama buat kalangan pemuda ya. Ini hati-hati nih. Zina itu tadi ya, pertama memang kalau bujangan atau pemuda dengan gadis ini direjam ya, Iya. direjam, Ditimpa ya, dicambuk ya, dicambuk dan diusir gitu saja. Iya, iya. Nah ini luar biasa nih. Kalaupun toh nanti kita ada rasa kasih sayang dinikahkan, ini yang nikahnya pun yang nikahin kalau tahu dia nggak mau, Iya betul. karena akan mendapatkan kifarat kita ya, Iya dosa itu dari dosa kata-kata. kita nih. Wah luar biasa, jadi keluarga kita ngehadirin dosa gitu saja. Iya. Ini pemirsa obras, ini pelajaran dan pendidikan bahwa hati-hati di dalam pergaulan ya, dalam bergaul jangan sampai kita naudzubillah min dzalik ya, melakukan zina di luar nikah. Naudzubillah, hati-hati. Kenapa? Karena dampaknya ini kan ke keluarga luar biasa, ke lingkungan luar biasa yang menghadirkan juga akan mendapat bagiannya. Kalau pun sekarang sudah terlanjur kita banyak istighfar ya. Iya. Nah, kemudian apalagi bagi yang sudah Nikah. wah ini dihukum mati. Ada ampun gitu. Ada ampun ada. Ini pelajaran buat kita dari Sadriban. Mudah-mudahan ini mendapatkan sebuah edukasi yang pendidikan agama yang bekal kita nanti kelak ya di di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik sekali. Ustaz, statement closing Ustaz. Ya. Statement closing silakan pada pemirsa. Jadi pemirsa, dari kisah ini ya ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ya, di antaranya yang pertama adalah rahmat Allah itu sangat luas, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku itu sangat luas atas sesuatu. Dan kalau udah bicara rahmat kasih sayang, itu udah nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa menghalangi, dan nggak bisa dilogikain gitu ya. Pakai akal sendiri. Pakai akal gitu ya. Gitu. Makanya seperti tadi perempuan yang zina itu kan kalau secara logika masa sih gitu ya. Tapi memang karena rahmat Allah nggak ada yang mustahil gitu ya. Nah kedua, dari rahmat Allah itu makanya tuh, jadi yang sudah melakukan, yang sudah terjerumus gitu ya, jangan putus asa gitu, karena di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, khususnya hamba-hamba, wahai hamba yang telah melampaui batas atas dirinya, yakni berbuat maksiat dan kekufuran, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa ngampuni seluruh dosa tuh. Kalau udah ngampuni tadi, ya udah. Makanya perempuan tadi kenapa langsung bisa masuk diampuni bahkan masuk surga? Karena dosa diampuni, karena dia langsung meninggal. Begitu. Dan tadi itu masuk kategori yang orang dari kecil sampai balik sampai dewasa, bahkan sampai tua, dia itu bukan hanya maksiat, bahkan melakukan kekufuran, tapi karena memang detik-detik terakhir dia berubah drastis, ya jadi kebaikan. Nah itulah. Nah kemudian yang keduanya ya, jangan diremehkan yang namanya perbuatan zina tadi. Jadi jangan mentang-mentang itu perempuan juga bisa masuk surga, yang penting mah nanti bisa berbuat kebaikan kalau sempat, kalau enggak nah gitu ya. Iya. Nah terutama bagi kita jangan merasa lah katanya itu yang seberat itu juga diampuni, apalagi saya mah gitu. Sampai gitu ya. Dan yang ketiganya tentunya ya ini kita dalam beramal pokoknya jangan lihat kepada siapa dan kapan juga. Di mana ada kesempatan
itu harus kita manfaatkan. Ya bahkan khususnya dalam hal terkait sodako itu luar biasa sebagaimana kita sepatu kepada anjing gitu ya, gitu ya. Jadi jangan lihat itu mah anjing dan yang sodakonya pelacur, enggak ya, karena ada dalam hadis di mana nih setiap pagi 2 malaikat turun, yang satu mendoakan, artinya bagaimana kalau bahasa kitanya, ya Allah berilah ganti bagi orang yang infak pagi ini. Dan yang satu juga sama mendoakan tapi jelek, bagaimana, ya Allah berilah kehancuran bagi yang orang infak pada pagi hari ini. Jadi intinya dari hadis ini, kalau kita pengen diberi ganti banyak terus ya, kita jangan lewat atau dengan moto tiada hari tanpa sodako. Ya, tapi kalau dia nggak sodako, tunggu. Ya, bahkan ada secara umumnya sodako itu tabi'ur rizqa wa tarfa'ul bala. Ya, jadi sodako itu bisa menarik rezeki dan menolak bala. Subhanallah. Baik pemirsa, luar biasa ini hari ini. Artinya yang beliau sampaikan adalah, saya garis bawahi, jangan pernah menganggap enteng dosa, ya. Tapi kita juga jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas sekali. Artinya sebagai manusia, siapa sih yang nggak punya dosa, kan gitu ya saudara? Siapa yang nggak punya dosa? Artinya mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan atau pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan juga bisa memberikan edukasi kepada pemirsa maupun masyarakat ya. Dan intinya kita jangan lupa mengajarkan perintah Allah itu sholat, jangan pernah kita tinggalkan. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.